Machiavelli dan Pramudia Anantatur adalah dua nama yang seharusnya tidak pernah bertemu. Tapi di dalam penjara, tempat paling sunyi sekaligus paling jujur, mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Bahasa tentang bagaimana kekuasaan menggiling manusia menjadi debu. Florence, 1513. Seorang pria kurus dengan mata tajam duduk di ruang gelap. Tangannya bergetar di atas kertas yang sudah kusam. "Aku akan menulis sesuatu yang membuatku dikenang sepanjang masa," bisik Niccolo Machiavelli sambil menulis Il Principe, buku yang akan menjadi kitab suci kekuasaan. 4 abad kemudian, di sebuah pulau sunyi di bagian timur Indonesia, seorang lain juga menulis dengan tangan yang sama-sama bergetar. Namanya Pramudia Anantatur. Bedanya, dia bukan penasihat penguasa, tapi justru korban penguasa. 2 manusia, 2 zaman, 2 penjara, tapi satu kebenaran. Kekuasaan selalu haus darah. Il Principe segera masuk daftar hitam gereja. Buku itu dicap sebagai kitab iblis, kitab yang terlarang. Tapi para raja dan diktator menyimpannya diam-diam di bawah bantal. Sedangkan di Indonesia, nyanyian sunyi seorang bisu karya Pramudia Anantatur dibakar, disingkirkan dari sejarah. Tapi para aktivis menyelundupkannya dalam diam. 2 buku ini seperti saudara kembar yang terpisah waktu. Satu mengajarkan cara berkuasa, yang satunya lagi mengungkapkan luka dari kekuasaan itu sendiri. Machiavelli menulis bahwa penguasa harus menjadi singa dan rubah. Kita tidak pernah tahu apakah Soeharto pernah membaca tulisan itu, tapi yang kita tahu adalah pada tahun 1965, pasca peristiwa G30S, dia naik panggung politik lewat jalur berdarah. Dalam tempo beberapa bulan, ratusan ribu orang dibantai, tanpa pengadilan, tanpa nisan. Operasi militer yang dijalankan Kopkamtib menargetkan siapapun yang dianggap berbau kiri. Petani, guru, seniman, buruh, sampai anak sekolah. Kekejamannya itu seperti menggambarkan Soeharto yang menjelma menjadi singa. Kemudian setelah itu dia menjelma menjadi rubah. Mengenakan senyum pembangunan, pidato stabilitas, dan TVRI yang penuh parade damai, sambil menyembunyikan kuburan massal. Pramudia yang menyaksikan ini di balik kawat berduri Pulau Buru menulis dalam suratnya, mereka bukan singa atau rubah, mereka algojo yang memakai topeng keduanya. Machiavelli juga menulis, lebih baik ditakuti daripada dicintai, dan kita melihat bahwa Orde Baru seolah-olah menjadikannya pedoman negara. Teror dijaga, tapi tidak pernah dilebihkan. Kita tidak tahu seberapa banyak, tapi cukup membuat jutaan lainnya terdiam. Mencatat praktek ini sejak 1970-an. Penuh sensor, interogasi tanpa pengacara, dan penahanan tanpa dakwaan. Pramudia mencatat itu semua, lalu menulis, "Di sini kami tidak butuh alarm. Jeritan tahanan yang disiksa adalah bel pagi kami." Namun, apakah ada satu prinsip dari Machiavelli yang lupa mereka baca? Kekejaman harus dilakukan sekaligus, kebaikan diberikan sedikit-sedikit. Karena kita melihat bahwa Soeharto justru membalik rumus ini. Kekejaman dia bagi pelan-pelan, tidak pernah besar, tapi juga tidak pernah selesai. Dari Malari 74, Petrus 83, Talangsari 89, sampai Kuda Tuli 96. Luka demi luka dibiarkan membusuk dalam ingatan rakyat. Pramudia menyindir ini dengan tajam. Luka yang diiris pelan-pelan lebih sakit daripada yang ditikam sekaligus. Machiavelli sangat paham apa artinya ditindas. Dia dipenjara dan disiksa oleh keluarga penguasa, lalu menulis komedi satir tentang penguasa korup.
Pramudia pun menulis dari sel yang berbeda, sebuah gubuk reot di Pulau Buru, di mana dia dilarang memakai mesin tik, kertas, bahkan bicara. Maka dia menulis di udara, di tanah, di kepala teman-temannya. Dalam suratnya kepada anaknya yang tidak pernah sampai, dia menulis, "Aku adalah mayat yang masih bisa menulis. Dua tahanan politik dari dua abad yang berbeda, tapi dua perlawanan yang sama, menolak lupa." Il Principe akhirnya diterima sebagai mahakarya politik. 4 abad setelah ditulis, namanya diajarkan di universitas dan dijadikan bahan diskusi filsafat. Di Indonesia, nyanyian sunyi seorang bisu baru bisa dibaca bebas setelah 1998. Tapi keduanya punya nasib yang sama-sama aneh. Buku itu tetap dibaca secara diam-diam oleh orang-orang yang berkuasa. Il Principe menjadi semacam kitab tidak tertulis di ruang-ruang penguasa dan istana. Kemudian, tulisan Pramudia dibaca dalam diam oleh mereka yang tahu. Di setiap rezim yang besar akan selalu ada korban yang menulis lebih keras daripada mikrofon negara. Selain itu, Machiavelli juga menyarankan agar penguasa itu tampak religius, walaupun hatinya tidak perlu percaya. Sekarang kita bisa lihat, para penguasa mempraktekannya nyaris sempurna, rajin sholat, membangun citra religius, dan nasionalisme sekaligus. Tapi Pramudia secara kritis mencatat kontrasnya. Mereka menyembah Tuhan di masjid, tapi menyembah setan di kantor. Di negeri ini, religiusitas adalah panggung, bukanlah prinsip. Machiavelli wafat tanpa nisan yang layak. Dia baru dimakamkan secara terhormat bertahun-tahun kemudian, setelah reputasinya dipulihkan. Pramudia setelah wafat, keluarganya harus menyewa penjaga agar pusaranya tidak dirusak oleh massa yang buta sejarah. Hari ini Il Principe sudah dijual bebas di toko-toko buku. Nyanyian sunyi seorang bisu juga sudah diajarkan di kampus-kampus. Tapi di gedung-gedung penguasa, dua buku ini masih dibaca dengan cara yang sama. Bukan sebagai literatur, tapi sebagai manual. Sebab kekuasaan tidak pernah benar-benar berubah. Dia tetap membutuhkan Machiavelli sebagai guru dan akan menciptakan pramudia-pramudia baru sebagai korbannya. Florence dan Pulau Buru secara peta geografis mungkin berjauhan, tapi dalam geografis kekuasaan, mereka bertetangga sangat dekat. Di sanalah, di antara jeruji besi dan debu buku yang dibakar, selalu ada seorang Machiavelli yang menulis petunjuk dan seorang pramudia yang mencatat kejahatannya. Mungkin kekuasaan bisa berubah rupa, tapi tidak berubah sifat. Hari ini mungkin tidak akan ada penembakan atau pembantaian massal. Tapi siapa yang tahu jika semua itu berubah menjadi pembunuhan karakter, penembakan ide, dan pembantaian gagasan. Dan selama Machiavelli masih dibaca diam-diam, kemudian Pramudia masih dibungkam pelan-pelan, maka kita tahu sejarah belum benar-benar beranjak, hanya kostumnya yang sudah ganti. Memang iya.